Ini pekerjaan harian saya. Ini ada dua kan, yang satu di sebelah balik, cuman PPKM. Kita biar nyaman yang di sini dulu. Ini bahannya semuanya semen lokal. Kita olah bagaimana caranya pupuk sekaligus jadi apa, pembenah dan pupuk gitu. Bahannya terdiri dari apa aja, Om? Bahan itu banyak mas, macam-macam kayak nggawe apa pecel itu. Jadi ini bahan padatnya sekitar ada 7, nanti saya tunjukkan di sana. Bahan cair lebih dari 10 yang kita make, tapi semuanya dari sini, dari asli Gunung Kidul aja. Ya paling ke daerah Hiromoko, Wonogiri adalah mana supplier yang ada barangnya. Kebetulan istirahat nanti biar dihidupin mesinnya biar melihat cara kerjanya. Ini kemasan 25 kilo. Kita standarkan 25 kilo. Mau kita kan banyak ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, sudah Timur sedikit nih sekarang. Jadi untuk food estate secara nasional kita sudah masuk yang program dari kementerian. Masuk tanaman dia sakit. Bisa. Bahkan di Jawa Timur itu perindang jalan itu teman-teman masukin yang milik PU itu. Sama yang waduh apa itu saya dapat kiriman kaos. Ponorogo. Saya dapat kiriman dari teman ini Pak, datang itu lingkungan apa? Jadi si bendungan sebenarnya kan sudah aktif tahun yang lalu. Baru yang kemarin tanamannya pakai pupuk kita, ada agen. Kita kemarin kirim yang 2 truk itu. Iya, Ponorogo itu yang bendungan baru itu. Jadi ini buat padi segala Pak? Bisa? Gimana? Semua jenis padi. Jadi gini, kalau secara teori semua tanaman akar serabut, utamanya padi, jagung, tebu dan lain sebagainya, sawit itu kan akar serabut. Dia akan menyerap unsur pupuk makro, NPK kayak urea, fosfat, kalium dan sebagainya. Itu maksimal kalau tersedia silika yang cukup. Kalau silikanya kurang, dia nggak maksimal nyerap itu. Gitu, sehingga nanti akar batangnya kuat, buahnya bagus dan sebagainya. Nah, silika yang ada di tanah ini kan sudah dikeruk berpuluh-puluh tahun, jadi makan harus kita suplai. Sehingga pupuk ini, kalau yang sudah biasa menggunakan pupuk ini, jadi memang dinamakan pupuk silika. Karena kandungan silikanya juga tinggi. SiO itu dalam ini kan SiO2 ini silika ini dalam kandungan mix sudah jadi granulin di atas 60%. Kalau di Kalimantan namanya pupuk apa Pak? Yang pupuk obat. Dulu kan saya buat biru. Biru. Nah, ceritanya tahun 2019 itu makan itu apa? Bles, kersek. Kalau ini penyakit kersek, bles. Karena itu petani-petani Dayak itu sudah frustasi. Jadi orang nawarin wah nggak mau, udah mati. Tawarin obat, udah nggak penting itu, udah capek lah. Temen saya siang-siang jam segini nelpon, Pak, saya ngambil 2 ton untuk tanaman ini gimana? Untuk apa itu? Jadi di sana ada serangan gini-gini, ambil aja saya bilang. Di gudang sana ambil, kasih kepada mereka. Datangin ketua kelompoknya. Kalau kamu mau nebar sendiri kamu tebar. Kalau saya yang suruh nebar nggak mau, sudah frustasi. Tebar sama dia. Setelah 2 minggu nyari si orang itu. Namanya kan Cecep itu. Mana rumahnya Cecep dicari. Ngomong itu orangnya pada pergi. Nah, Pak Cecep nelpon saya, Pak, ini kok pupuk ini beda dengan yang lain? Enggak, beda yang lain gimana? Dengan barang lain. Loh sama aja loh, kamu yang ngambil sendiri, saya bilang. Ini orangnya bisa pergi, campurannya apa Pak? Ya campur tangan Tuhan ya. Akhirnya tumbuh lagi, nyari sekarang waktu itu warnanya biru. Dia nggak nyebut pupuk, saya mau beli obat biru katanya. Selamat siang Om. Ini tadi setelah berkeliling di pabrik dengan Gusti Aneng dan Ibu Raden Ayu, saya mau nanya ini Om, sejarahnya kenapa mendirikan pabrik pupuk organik? Baik, jadi gini Mas, orang tua saya, mbah-mbah saya semuanya itu petani. Bahkan di Indonesia ini kan kalau tidak salah kisaran 80% penduduk kita ini petani.
Nah, yang namanya petani ini memang harus kerja keras. Yang selama ini memang harus kita sadari, sudah 50 tahun lebih itu support pupuk kita itu kan pupuk kimia. Itu jasanya udah besar terhadap pengadaan pangan kita. Tapi kaitan dengan pupuk kimia ini kadang-kadang kan ada yang cara-cara penggunaannya itu sampai melebihi batas. Karena mungkin maaf kurang pengetahuan petani atau kurang puas kok kurang hijau dan lain sebagainya. Tapi kan mereka tidak mempertimbangkan risikonya. Jadi dalam kimia itu apapun juga pasti ada sisa yang disebut residu. Residu kalau menumpuk terus itu akan tidak bagus di tanah. Dalam bahasanya tanah itu bisa asam. Nah, sementara pengolahan tanah juga saat ini sudah kayak tidak diperhatikan. Maaf, jadi saat bertani itu yang dibicarakan hanya bibit, obat, pupuk. Terus tidak pernah berpikir tanah ini harus bagaimana. Padahal kan tanah ini paling penting. Ini satu pengolahan tanah dan kita harus tahu kondisi tanah baik fisika maupun kimianya, biologi maupun kimianya. Nah, tanah ini harus kita perhatikan. Cara memperhatikannya salah satunya kandungan-kandungan apa yang sudah ada di tanah ini kita kembalikan. Ya, supaya tanah menjadi bagus lagi. Itu salah satunya ya dengan barang-barang organik. Nah, kebetulan di daerah sini kita kan didukung oleh beberapa bahan baku yang kalau kita komposisikan, kita atur, nah, kita olah dengan baik itu menjadi pupuk yang bagus. 2007 saya bertani sambil ngolah pupuk secara sederhana. Ternyata kita lab, saya tidak sembarangan, kita lab, masukkan ke lab, kita butuh kandungan apa terus kita olah. Nah, sampai sekarang jadilah pupuk yang seperti ini yang alhamdulillah sudah memenuhi syarat untuk pupuk. Jadi legalitasnya sudah kita lengkapi sampai ke SNI, sertifikat Innovais, petaninya seneng gitu ya. Jadi harapan saya membuat pupuk ini benar-benar ada fungsinya untuk. Oh, jadi ini berangkat dari keprihatinan tentang tanah yang sudah tercemar ini ya Om. Kasarannya seperti itu. Betul. Jadi gini. Ya tidak semuanya tanah tercemar, tapi ada beberapa tanah yang maaf mungkin kalau aturannya itu ditepati. Contoh misalnya penggunaan pupuk kimia dengan 4 tepat cara pemupukan itu ditepati betul ya aman. Tapi kan ada yang overdosis, ada yang sebetulnya secara alami juga tanahnya memang tidak membutuhkan itu dipaksakan. Nah, kita kembalikan kondisi tanah ini, kita kembalikan, kita olah yang baik. Nutrisi-nutrisi apa yang dibutuhkan tanah itu kalau kita bisa produksi kita kembalikan ke sana. Dengan harapan kalaupun menggunakan pupuk kimia tidak terlalu over tapi tanahnya bagus. Gitu. Jadi berpikir sehatkan tanahnya ya, baru bicara tanamannya. Kalau tanahnya tidak sehat, tanamannya tidak akan bagus. Dipupuk apapun tidak akan efektif. Sehatkan tanahnya dulu. Lah pupuk kita ini kan sebagai pembenah tanah sekaligus sebagai pupuk, karena memang ada unsur pembenah tanahnya, ada unsur pupuknya. Semuanya sudah kita ujikan, kita lab, bahkan SNI sudah ada. Jadi kan itu juga kita kepingin petani itu bersama-sama dengan pemerintah kita maju petaninya. Kalau petaninya maju, agrarisnya maju, negaranya berkembang bagus. Oh, ini berarti murni 100% organik ya Om? 100% organik. 100% organik. Baik padat maupun cairnya organik. Kita ini didukung di lingkungan ini bahan bakunya lengkap. Sudah ada beberapa di lapangan yang melalui KWT, melalui kelompok tani. Kalau luar daerah ya yang di Kalimantan kayak sawit, karet, padi pun sudah pakai ini. Sudah bagus, insya Allah bagus.
Oke. Guano Nutri Plus. Oke. Nah, pupuknya Guano Nutri Plus. Artinya guano itu kotoran kelelawar yang kita komposisikan dengan nutrisi. Sehingga bahasanya Guano Nutri Plus itu guano plus nutrisi. Itu baik padat maupun cair. Oke. Yang jelas bahannya tersedia di sekitar kita ya ini. Ada, siap kita. Iya. Terima kasih Om. Mudah-mudahan semakin berkembang, Ya. semakin membantu masyarakat dan semakin memajukan Indonesia. Ayo maju bersama dengan petani, terutama petani milenial yang muda. Ayo kerja keras. Siap. Sehari itu produksi sehari. Kemarin jam 10 istirahat karena kebetulan saya masih pada naik kilonya ya. Bagaimanapun kalau kemarau, petani kadang-kadang pupuk kayak gini dikasih aja lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau rendeng nanti rebutan. Tapi alhamdulillah tahun ini saya pandemi, tapi seminggu masih bisa 4 kali. 4 truk. Yang di ini Kemarin 2, ini nanti 1. tanah yang pasir kayak Sleman, Kulon Progo, dan Bantul. Itu luar biasa. Ya, di sini Justru di Jawa Timur itu jadi rebutan loh. Jadi kita itu fungsinya mengikat pH air kan gitu, sehingga kelembapan terjaga. Untuk tanah berpasir sangat bagus. Misalnya tanaman apa yang buah naga, insya Allah bagus ya. Semangka bagus. Yang Semarang itu apa? Kebun buah Nusantara ya. Kebun buah Nusantara Ada ya? Belum. Jogja itu nggak ada gitu. Larinya Jawa Timur. Terang musim hujan kemungkinan 2 pabrik kita masih kacau.